Pada Inkscape, membuat pola berulang yang bisa dijadikan background seperti ini bukan hanya dengan copy paste ya. Oke, silahkan disimak video kali ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Jawahar Subhi. Kali ini kita akan membuat pola background yang tadi saya contohkan di thumbnail ya. Itu terdiri dari 5 lingkaran yang kemudian dipotong dan seterusnya. Simak terus videonya. Oke, pertama-tama yang kita lakukan adalah membuat lingkaran dengan elips, dengan tool ini ya, tool create circle, ellipse tool. Tekan shift dan control bersamaan, kemudian drag. Oh, ini belum ada warnanya. Kita masukkan untuk fillnya none, terus untuk stoknya tekan shift kemudian hitam ya. Oke, seperti itu. Ini masih milih, baru akan saya setting dulu ke pixel semua biar enak hitung-hitungannya ya, karena saya terbiasa dengan satuan pixel. File, dokumen properties, buka dokumen properties. Ini untuk keperluan microstock biasanya kita pakainya di 2000 kali 2000. Coba kita tes dulu ya di 2000 kali 2000. 2000 kali 2000. Oke, cukup untuk dokumen properties. Ke fill and stroke nya juga kita bikin di pixel aja. Ini di 30 pixel, saya setting di 10 pixel, cukup kecil ya. Terus untuk joinnya mungkin round join karena dia lingkaran, juga capnya juga yang round cap ya. Oke, kita minimize saja dialog box. Lalu lingkaran satu ini saya ganti ukurannya menjadi 30 kali 30 pixel. Ini di lock, tinggal dengan mengganti width-nya saja ke 30 akan ngikut ya. Kecil sekali dia ini. Coba saya zoom dulu dengan tekan plus. Iya. Oke, kelihatan ya, cukup besar sudah kelihatannya dengan di zoom. Ini kita masuk ke langkah copy pastenya. Kalau di copy kan Ctrl C terus Ctrl V. Nah, kalau kita melakukannya dengan Ctrl C dan Ctrl V, ini bentuk hasil dari kopiannya atau pastenya ini menggeser ya, posisinya geser. Jadi untuk metode pembuatan pattern atau pola tadi yang akan kita buat, metode copy paste kita abaikan dulu ya. Ini di saya Ctrl Z dulu, di undo, ulangin lagi, seleksi lingkaran, kemudian duplikat, klik kanan, duplikat. Nah, karena kita akan banyak menggunakan duplikat, diingatin aja ya, duplikat ini adalah Ctrl D, diingatin duplikat. Setelah duplikat ini saya tambahkan 40 jadi 70 kali 70. Nah, oke, setelah yang 70 kali 70 saya Ctrl D lagi nih, ada 5 lingkaran rencana kita kan. Ini jadikan 110, Ctrl D lagi, jadikan 150, sekali lagi Ctrl D, jadikan 190. Oke, ini saya tekan 5, 4, saya tekan 4 ya untuk ke drawing fit to Windows. Lalu yang akan saya lakukan adalah memilih semua, Ctrl A. Setelah Ctrl A, di alignment, oh ini alignment ini kalau belum ada di docking file, nyarinya di sini ya, object, align and distribute. Kalau shortcut-nya shift Ctrl A. Oke, di sini relative to nya selection area,
kemudian center to vertical axis, dan center to horizontal axis. Jadilah 5 lingkaran yang bersatu dengan center aksis dan center parti vertikal dan horizontal aksisnya sama ya. Artinya titik tengahnya semua sama. 1 2 3 4 5. Oke, selanjutnya yang akan saya lakukan adalah memotong separuh dari lingkaran ini. Nah, untuk memotongnya atau membaginya jadi 2, saya menggunakan rectangle tool dan cut pad. Rectangle tool bikin dulu. Ini untuk struknya saya hilangkan dengan shift none, lalu masukkan saja di hijau supaya enak kelihatan. Saya rasa ini perlu saya turunkan dulu opacity ya. Opacity saya turunkan di sekitar 48, demikian juga untuk yang si lingkaran ini saya pilih dulu dengan alt tarik alt tarik. Nah, jadi semua lingkaran terpilih. Ini saya combine ya, combine dengan fat combine. Nah, juga karena kita hari ini juga akan banyak memakai combine, diingatin ya, Ctrl K, dicatat dulu nih, Ctrl K ini untuk combine-nya. Setelah di combine, si rectangle ditempatkan di tengah. Oke, kita aktifkan snapping bar di snap bar di snapping tool ini ya, snap bar yang snapping tool yang ada di snap bar maksudnya ya. Ini ada toggle to bonding edge midpoint diaktifkan, terus ini juga ada bonding to box center aktifkan, lalu toggle snapping to object midpoint juga diaktifkan. Setelah itu rectangle-nya dipilih. Nah, itu langsung snap, dia snap ke bagian tengahnya si lingkaran. Nah, setelah snap, agak saya bikin ke tengah ya biar kelihatan ya. Sorry. Setelah snap di tengah ini, yang dilakukan adalah cut pad ya. Cut pad itu membaginya menjadi 2 yang bisa dipisah-pisahin. Shift, tekan shift, pilih si lingkaran yang sudah kita combine tadi. Cut pad, cut pad. Nah, ini juga perlu diingat cut pad ini, tapi nggak terlalu banyak sih pemakaiannya. Cut pad untuk shortcut-nya ada Ctrl Alt garis miring. Cut pad. Nah, hasilnya bagaimana, si lingkaran jadinya gimana? Ini jadinya terpisah-pisah ya. Terpisah-pisah berarti saya akan combine kembali lingkaran yang di atas dan lingkaran di bawah dengan tekan Alt dan drag sampai ke tengah. Ya, terpilih semua. Lalu saya Ctrl K tadi untuk combine yang atas. Ulangi untuk yang bagian bawah, Alt, drag ke atas. Terpilih semua, Ctrl K lagi untuk combine. Nah, kedua setengah lingkaran ini bisa dipisahkan dengan geser saja. Nah, geser. Oke, sudah digeser. Salah satu lingkaran, dalam hal ini yang bawah, akan saya bagi menjadi 2. Untuk apa? Ya, kita lihat aja sini gambarnya kan begini nih. Jadi ada setengah lingkaran yang sebelah sini, ada setengah lingkaran yang sebelah sini. Kemudian terbentuklah pola. Oke, kita lanjut ke Inkscape. Kembali lagi gunakan rectangle tool. Rectangle tool. Kemudian S untuk select. Geser. Nah, ketemu lagi dia midpointnya. Persis di tengah-tengah si setengah lingkaran. Sudah setengah lingkaran, tengahnya lagi kita bagi 2 ya kan. Karena kita mengaktifkan snapping tool tadi. Snap yang ada di snap bar ya, sebelah kanan layar, jadinya memudahkan untuk posisi tengahnya. Ulangi lagi ya tadi ya, untuk cut pad, tekan shift, pilih si lingkaran, cut pad, Ctrl Alt garis miring. Oke.
sudah terbagi jadi dua, setengah lingkaran jadi seperempat lingkaran. Mengulangi lagi untuk combine-nya ya, tekan Alt, drag sebelahnya, sebelah kiri terpilih semua, Ctrl K untuk combine, terus yang sebelah kanan lagi Alt, Ctrl K lagi ya. Setelah itu yang kanan bisa kita bawa ke sebelah kiri dari lingkaran atas, langsung ada snap, dan yang kiri kita bawa ke bawah kanan dari lingkaran yang atas, snapnya langsung muncul ya. Ini enggak pas, ini yang kanan tadi yang dipasang di kiri enggak pas, geser sedikit satu, nah sudah, snapnya juga kembali muncul, langsung joinnya halus ya. Kenapa? Karena halus, karena tadi joinnya memang round join dan round cap. Sudah ketemu bentuk awalnya ini, coba kita lihat secara garis, secara page ya. Ini bisa di select all, kemudian combine, Ctrl K. Sudah di combine, dari combine ini bisa di copy ya, di copy duplicate Ctrl D, di copy. Oh sorry, salah. Ini kita copy, Ctrl C, kemudian kita bentuk. Untuk dasarnya ya, untuk backgroundnya rectangle. Setelah ada terbentuk rectangle, edit. Tadi kan sudah copy kan, edit, paste size. Jadi ukurannya persis seperti si bentuk pola lingkaran tadi, lingkaran yang sudah dibuat menjadi berpola. Paste size tinggal dipilih si rectangle dan pilih juga lingkaran, kemudian di centerkan dengan selection area, center, set. Oke. Terus ini kembalikan ke 100, lalu bawa ke bawah. Oke, sudah terbentuk ya, tapi saya rasa ini nanti akan saat digabungkan tidak tepat kalau kita sudah buat backgroundnya, jadi saya batalkan aja pembuatan background. Nah, sorry, malah terhapus yang itu ya. Backgroundnya saya batalkan, saya buat polanya ini saja dulu yang disambung-sambung ya. Pola ini bisa kita sambung-sambung dengan karena copy paste tadi kurang tepat ya, jadi kita bikin saja pola ini, kita buat dengan bisa dengan Ctrl D. Saya turunkan dulu opacity-nya biar kelihatan joinannya dia. Ini dengan Ctrl D, terus tekan Ctrl, geser ke kanan. Nah, ini kelihatan ini joinannya, ini ya, joinannya agak gelap karena dia memang menyatunya nggak persis bersambungan, tapi dia ada ketemu ya satu sama lain, dan itu akan saya jelaskan kemudian lagi. Nah, dengan pola begini bisa kita ulangi lagi ya, dua buah, kemudian di Ctrl D, geser lagi ke kanan dengan tekan shift, dengan tekan Ctrl, geser ke kanan. Nah, joinnya juga begitu di midpoint dia. Ulangi lagi. Nah, sampai penuh ya, si halaman ini, supaya page to width 6, si 6 ya kan. Ini perlu 2 lagi, tinggal kita pilih 2, Ctrl D dan geser ke kanan, tekan Ctrl. Oh ini ya, itu midpoint.
Oke, itu satu contohnya dengan Ctrl D ya, dan geser. Cara kedua, saya bikin di bawahnya. Cara kedua menggunakan drag dan spasi. Oke, ini ya cara kedua. Klik dulu, klik, tekan tetap, si klik kirinya itu tetap ditekan, kemudian spasi, dia otomatis menduplikat ya, menduplikat. Kemudian drag ke kanan, tekan kontrol biar tetap posisinya, udah geser. Nah ini bisa diulangi lagi dengan tetap klik kirinya, spasi, kontrol, geser, 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 spasi, kontrol, tetap geser. Kontrolnya tetap ditekan saat menggeser tuh, kontrolnya tetap ditekan ya, biar enggak geser ke apa ke, sorry ini belum. Klik, spasi, kontrol, geser, biar enggak bergeser dia dari garisnya. Klik, spasi, kontrol, dan geser. Itu cara kedua. Sudah ada dua cara ya selain copy paste. Karena copy paste dia bergeser posisinya, jadi ada Ctrl D dan juga ada dengan drag atau klik kiri, tetap klik kiri dan spasi. Itu untuk pola membuat bentuk berulang. Masih ada satu lagi caranya, namun sedikit berbeda dia, karena ada sedikit perbedaan di pola pertemuannya. Kalau pada Ctrl D dan dengan drag spasi kita bisa memposisikan jointing antar bentuk di center midpoint. Kalau pada langkah yang berikutnya ini tidak ya. Ini kita copy dulu dengan duplikat, bawa ke bawah. Ini saya minimize dulu lah biar asik. Terus 6. Oke. Cara ketiga adalah menggunakan clone. Clone itu adanya di edit, clone, create tiled clone. Ini tetap dipilih satu bentuk ini tadi ya, create tiled clone. Ini saya masih taunya di bagian step symmetry aja ya, simple translation. Di sini tulisannya P1 triple translation. Ini aja yang saya gunakan dulu ya. Sebagai apply to tile clone, saya coba dengan row-nya ada misalnya 2, terus kolomnya berarti hitung aja ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kolom, 9 atau 8 ya. Kita tes dulu 8. Sudah settingannya begini, create. Nah ya kan, ada 2 row dan ada 8 kolom, tapi tadi harusnya 9 ya. Oh ternyata 8 tambah 2 lagi 10 lebih tepatnya. Tak ulangin ya, project tak ulangin. Di sini bikin 2 row dan 10, create. Nah jadi dia ya, ini ke double nih kan, kelihatan kalau lebih gelap dia saat kita posisikan opacity-nya di bawah 50%, yang mana yang agak gelap itu berarti kedobelan, tinggal di delete. Terlihat di sini ya, di jointing antar bentuk ini, antar pola ini jadinya
ada garis kecil. Kenapa? Karena memang untuk settingan clone tile ini banyak sekali. Sepertinya sih bisa sih ya dilakukan seperti ya, pola yang di atas ini. Tapi untuk sementara saya lebih cenderung menggunakan si duplikat Ctrl D, kemudian bikin sampai penuh ke page dari rencana bentuk yang akan dikirim ke Microstock gitu ya. Oke. Jadi polanya jadi tidak sama nih. Kita hapus aja yang bagian bawah ini. Hapus. Lalu ini yang diulangin sampai ke bawahnya dengan Ctrl D, terus bawah tarik ke bawah. Ulangin lagi, select semua, Ctrl D lagi, tarik bawah. Dan ini kayak kira 2 aja, pilih aja 2, Ctrl D, tarik bawah. Oke, sudah ya, udah hampir penuh. Bisa sih ditambahkan lagi 1 baris ini, Ctrl D, bawah lagi. Oke, terus selanjutnya dipilih semuanya, Ctrl A, di combine dengan Ctrl K. Setelah itu opacity naikkan kembali ke 100. Tinggal untuk warna ya, untuk warna. Dan sebelum itu mungkin ini karena tadi bentuknya stroke semua, dijadikan stroke, struknya to pad ya, stroke to pad. Jadi untuk ganti warnanya tinggal ini jadi merah, jadi kuning, jadi hijau ya, tinggal pilih di palet warna bawah lah mau dijadikan warna apa. Sedangkan untuk mengkombinasikan dengan backgroundnya sebagaimana tadi saya contohkan pertama ya, tinggal di copy di sini Ctrl C, lalu buat segi 4, pilih dulu warnanya mungkin hijau ya, di paste, select, kemudian edit, paste size, masih terselect yang hijau, select lagi si polanya dengan shift, lalu alignmentnya di selection di center vertical axis dan center to horizontal axis. Backgroundnya turunkan bawah, backgroundnya diturunkan ke bawah, lalu Ctrl A. Ini pilih page center to vertical dan horizontal axis. Oke, sudah selesai ya. Ini untuk pembuatan polanya. Jadi ada 3 cara untuk melakukan pembentukan pola bentuk berulang. Bisa dengan duplikat dengan Ctrl D, bisa dengan klik kiri dan spasi lalu drag, dan yang ketiga dengan clone ya, clone yang ada di edit, clone, create tile clone. Cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Bila ada teman-teman yang lebih tahu tentang bagaimana clone sehingga bisa membentuk pola seperti ini, silahkan komentar ya, supaya kita saling berkembang, saling menjadi lebih bagus. Bila ada pertanyaan silahkan tulis di komentar, saya akan menjawab semua pertanyaan, akan saya usahakan untuk menjawab semua pertanyaan. Bila video ini berguna silahkan di like. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.